kita sudah sampai di daerah Cianjur, Cafe Ujala Cafe and Roastery. Ini tempat kita waktu touring dengan relax ke Pengalengan lewat Ciwidey, kita mampir di sini. Motornya Om Tito, motornya Om Budi, motornya Om Jurung, Om Boris, saya. Kurang lebih nanti ada sekitar 8 motor lagi kali ya yang ngasih OTW. Oke, kita breakfast dulu guys. Jam 8 kurang. Mantap. Halo. Assalamualaikum. Nyampe duluan kayaknya, Rom. Nggak beda jauh sama gua. Sama M. M doang. M ditahan 5 detik. Sampai hijau nih. Oke, tahan M 5 detik. Nanti yang jadi master siapa? Oh, ini udah cari nih. Merah hijau. Kalau udah merah hijau berarti udah Tunggu. udah mass pairing. Ya, udah mass pairing. Ya, kalau udah merah hijau apa? Pencet apa? Jangan dipapain dulu, jangan dipapain. Pencet jadi master. Yang lain nggak bisa masuk. Tunggu semua udah merah hijau, baru nanti masternya. Nah, gua udah merah hijau. Aku masih bawa apa? Ibu-ibu mau ikutan? Nih, gua udah merah hijau. Udah. 5 detik bener. Oke, aman ya. Kita coba. Habis kita coba. Berhasil nggak? Connect semuanya. 13, 14. Coba ya. Oke. Pulang. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat semua. Kemudian ini saya voice over ya untuk menceritakan perjalanan kami Relax Adventure Team ke lokasi pertama untuk istirahat dan makan siang di Abah Jajang. Jadi rencananya video ini meliput dari kegiatan Relax Adventure Team untuk touring yang sudah lama sekali kita rencanakan dari Jakarta menuju nanti ke Garut, ke Pantai Santolo, dan nanti tujuan akhirnya di Yogyakarta. Oke, bagi yang penasaran mau tahu ini di mana lokasinya, bisa lihat di channel YouTube di video saya sebelumnya. Itu saya meliput perjalanan solo touring ke sini, gitu ya. Dan lokasinya ini sekitar kurang lebih 3 jam lah dari tempat kita tadi berhenti di tikum pertama di Cafe Ujala. Untuk treknya campur-campur ya. Tadi itu yang cukup banyak obstacle-nya adalah di daerah Cibeber. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke jalan raya yang menuju Curug Citambur ini sudah di full cor, dan kalau sudah masuk lagi ke dalam sini ke gangnya menuju rumah Mbah Jajang ini seperti yang teman-teman lihat ya, kondisinya belum dicor. Jadi masih makadam, campuran batu-batu lepasan, tapi so far aman kok ya, bisa dilewati dan juga cukup untuk satu mobil ya. Ya, udah sampai kita. Ada Levina lo kesini lo. Nah, selanjutnya kita dari rumah Kahyangan Abah Jajang kita lanjutkan perjalanan ya menuju Ciwidey.
saat ini kita ada di tengah-tengah perkebunan teh Sinumbra, PTPN Sinumbra ya tepatnya. Jalurnya cukup oke kok, walaupun sebelumnya ada beberapa spot yang corannya patah, terus ada beberapa tanjakan, tikungan, tapi masih aman banget dilewatin kok ya. Dan mobil pun juga kalau papasan nggak ada masalah buat. Di sini kita lihat beberapa di pinggirannya udah mulai basah ya, kayaknya kena hujan ya. Di teman-teman di depan itu ada sekitar kurang lebih setengah jam ya kita berjarak dengan yang rombongan pertama itu. Sepertinya mereka mungkin kena hujan ya. Kalau kita saat ini masih aman, kita nggak kena hujan dan jas hujan pun belum dipakai sama sekali gitu. Ya, untuk kontur jalannya pun juga ini naik turun ya, kebanyakan sih sebetulnya turun, cuma ada beberapa spot itu tanjakannya lumayan ya, lumayan curam. Cukup aman kok, bisa dilewati ya, gak ada masalah. Dan udaranya pun di sini juga sangat sejuk teman-teman. Seingat saya itu sekitar 25-26 derajat ya. Kemudian pandangan mata ini sangat dimanjakan. Coba aja perhatikan kiri kanan tuh perkebunan teh yang sangat luas sejauh mata memandang gitu ya. Keren. Begini doang. Lo kalau mau makan di sebelah kanan tuh ada gubuk-gubuk. Tuh kalau makan sebelah kanan. Enak kan sih? Nah, ini kalau sudah sampai di jalur ini, saya yakin ya ini jalur yang sangat disukai oleh para bikers ya. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat di beberapa Instagram fotografer yang standby di daerah Ciwidey itu banyak sekali dijadikan spot foto. Nah, kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan para fotografernya, mereka tuh standby maksimal sampai jam 1 siang. Jadi kalau mau kedapatan ke bagian foto, ya sebaiknya sebelum jam 1 siang. Nah, untuk kontur jalannya pun juga asik banget nih guys. Jadi aspalnya masih mulus gitu ya, terus juga marka jalannya masih sangat jelas. Walaupun beberapa tempat masih ada yang belum merata, tapi ini so far overall oke lah. Apa tuh? Langsung stress ten. Nah, di depan gue belum, masih hampat semua putih. Buat saya pribadi sih teman-teman, kalau jalur ini gak akan pernah bosan. Ya ini udah kali yang ketiga kalau nggak salah ya. Dan betul-betul memang nggak membosankan gitu ya. Buat motoran tuh enak banget di sini guys. Jalurnya pun juga bagus, pandangan mata pun juga sangat jelas ke depan ya. Ya kecuali kalau pas lagi hujan atau ada kabut ya. Dan so far ini karena musim sekarang ini bulan Mei ya, sudah sering panas kemarau, jadi waktu yang tepat sih buat teman-teman menjajal jalur ini. Dijamin pasti akan nagih. Untuk opsi yang bisa dipilih kalau mau ke jalan ini, jalur Ciwidey ya, sebetulnya teman-teman bisa lewat dari jalur utama, yaitu Soreang. Ya itu dari arah Padalarang terus ke Soreang ya, yang jadi jalur utama untuk dilewati mobil dan bus. Tapi karena kita mau menghindari kemacetan, dan itu lumayan panjang sih kalau lagi padat ya, karena Ciwidey ini kan ada di atas ya, jadi kalau dari Soreang itu dari bawah lumayan tuh. Kalau kita ikut antrian mobil, banyak bus pula kan. Kalau yang udah sering ke Ciwidey tau lah, paham. Nah makanya kita tadi lewat alternatif di Jalan Raya
Pagalaran tepatnya, atau juga bisa melewati Cibeber, itu nanti belok kiri melewati Gunung Halu. Tembus-tembusnya sama di sini juga nanti. Oke, berhenti ya, ntar ya. Terus lagi ini kita sudah semakin turun ya ke arah Hutan Naringgul. Nah, ini jalurnya luar biasa guys, jadi betul-betul harus ekstra hati-hati. Banyak banget tikungannya, kombinasi turunan tikungan, belok patah-patah, kemudian juga ini karena baru diaspal nih, jadi kelihatan ya teman-teman, ini masih pekat, kerataannya pun nggak sama. Jadi ini betul-betul kita harus perhatikan ketinggian jalan, kalau salah nanti takut-takut bisa slip. Dan lagi juga ini belum dikasih marka jalannya ya, belum ada garis kuning dan garis bahu jalan yang putih. Nah ini nih yang negatif nih. Nih yang negatif nih. Nah, kelihatan ya teman-temannya, ini jalurnya kondisi aspalnya baru ditebelin, jadi beda ketinggian jalannya. Kalau kita nggak hati-hati ya takutnya nanti slip bannya. Kemudian juga ini asik ya, turun terus tiba-tiba nanti ada tikungan. Nah, pada saat nikung ada beberapa spot itu yang memang agak negatif, maksudnya jadi sudah belok, kemudian kemiringannya itu berbeda. Kalau motornya nggak sigap, kadang nanti malah jatuh kita gitu. Selamat datang di Naringgul. Itu dia bukan? Bukan ya? Bukan ya? Iya, itu kita baru aja ngelewatin gerbang Hutan Naringgul ya. Oke, ini vegetasinya udah berubah ya teman-teman, kelihatan kan? Kalau tadi sebelumnya itu perkebunan, kalau sekarang ini lebih ke ya hutan, kayak tipikal hutan tropis gitu tumbuhannya, pohon-pohonnya. Ada juga beberapa daun-daun yang berserakan, kelihatan memang ini udah mulai padat gitu kan, populasi dari pohonnya. Asik sih di sini, adem banget. Saya nggak kebayang kalau malam ya, karena belum pernah sebelumnya lewat malam, jarang ya dilihat ada lampu penerangan tuh kiri kanan ya. Warung pun juga jaraknya berjauhan. Better sih teman-teman ya jangan terlalu sore lah lewat sini ya. Jam-jam 3 jam 4 lah kalau bisa ya, sebelum itu bahkan kalau bisa melewati, karena ya ini nanti kita masih agak jauh soalnya turun ke bawah itu sampai nanti ketemu Cidaun. Kabut guys. Kabutnya tebal banget guys. Ya, jadi inilah keuntungannya kalau kita riding pakai intercom ya teman-teman. Jadi kita bisa melaporkan situasi yang kita lihat ke teman-teman yang di belakang, dan kalau ada obstacle, ada rintangan ya kita bisa langsung lapor ke belakang. Contoh ini kayak misalnya kabut kan, cukup tebal nih kabutnya nih, harus hati-hati kita lewat di sini nih kalau pas lagi kabutnya turun ya. Selain itu juga kalau kita mau melewati kendaraan mendahului, kita bisa ngasih aba-aba ke teman kita yang di belakang. Begitu pula jika mereka nanti terus berlanjut ngasih tahu lagi di belakangnya, sehingga kita bisa dengan safety melewati kendaraan di depan kita gitu ya. Ya itulah salah satu keunggulannya. Ada banyak jenis sih intercom, cuma sesuaikan dengan preferensi teman masing-masing mau pakai yang modelnya seperti apa. Mistis guys. Ya, kita lihat tuh, panjang sekali antrian motor.
ngantri. Ini katanya ada pengaspalan jalannya, Win. Win, depan ya. Terus Pak. Lem lo jatuh. Jadi ngantri ini gantian jalurnya. Win, awas Win. Ya. Ya, gimana nih, Mbah Joni? Udah harus bersabar dalam sabar. menahan fata morgana yang terpendam. Apa kemarin istilahnya? Jiwa yang terpendam Jiwa yang terpendam oleh fata morgana. oleh fata morgana. Jadi ini ujian lah ya. Ujian. Kesabaran. Ya, kadang emang di jalan tuh ada suka ada duka gitu kan. Air terjun gitu, jadi orang pada berhenti kan? Ada berhenti. Ternyata ada Pengaspalan tuh, sepanjang itu tuh. Ya, kita hanya bisa bersabar guys. Kita nggak berhenti lagi kan ya? Gua depan ya. Belakang gue ada MJ, Wisnu, Edwin. Nah, ini baru enak nih, tadi berat banget. Nah, jadi ini udah lewatin dari rintangan pengaspalan jalan ya. Kami juga heran sih, itu pengaspalan jalan di hari libur nasional loh kemarin. Padahal harusnya bisa dikerjakan di hari-hari biasa mungkin. Ya entahlah, itu mungkin tugasnya kontraktor yang mikirin ya. Tapi banyak pengendara motor mobil akhirnya jadi stuck di situ dan cukup lama. Kita beruntung mungkin nggak nyampe 1 jam lah ya, tapi yang lainnya itu mungkin bisa dikatakan lebih dari 1 jam. Benar-benar menyita waktu banget tuh, pengaspalan jalan. Nah, lepas dari itu kita langsung lanjut perjalanan menuju Cidaun karena ini sudah terlalu sore ya teman-teman. Target kita itu melewati lintasan ini sampai ke Cidaun itu paling enggak jam 5 sore lah paling enggak ya, atau jam 4 bahkan. Tapi ini udah menuju hampir maghrib gitu teman-teman.
Ya, ini asiknya kalau kita melewati jalur Naringgul menuju Cidaun ya. Jalannya asik banget guys. Dan kita beruntung banget karena ini jalurnya baru banget di aspal. Kelihatan ya kontrasnya antara aspal kemudian dengan garis marka di tengah jalan ini sangat kontras. Jadi sangat-sangat baru, masih halus banget aspalnya. Ya otomatis memancing adrenalin juga sih ya. Ini teman-teman kita langsung pada ngegas beberapa di depan karena memang udah otomatis karena kondisinya pun juga jalur atau kontur jalanannya ini menurun sampai dengan Cidaun. Jadi kita tuh dari ketinggian tadi ya di atas daerah Ciwidey itu kan sekitar 1600-an mdpl. Nah sampai nanti di Cidaun itu sampai dengan titik 0 mdpl. Jadi kebayang ya turunannya nih seru banget. Nah ini otomatis memang kalau karena jalurnya cukup lengang ya, jadi dan lurus gitu kan, biasalah kadang-kadang kita suka saling memprovokasi, gas gitu kan, kayak tukang gas saja. Karena emang seru banget sih guys ini. Ya lihat sendirilah, kondisinya pun juga nggak begitu ramai. Walaupun di sekitar sini sebetulnya masih agak padat sih perumahan-perumahan penduduk ya. Seperti tadi kita melewati beberapa perkampungan gitu ya. Tapi mungkin karena momennya ini udah mau masuk maghrib kali, jadi nggak begitu ramai. Akhirnya kita sampai guys di Villa Andita. Wah, setelah 314,2 km kita sampai juga di sini. Stay and enjoy. Wah, keren-keren tempatnya guys. Terus juga tadi kita habis sholat maghrib, lanjut jalanan dan sampai di sini pukul 7.40. Sini bisa? Villa kita yang mana, Riz? Oke, alhamdulillah sampai. Oke, nanti kita tanyakan satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya ini hari Jumat ya. Kita di Villa Andita pagi hari. Keluar seperti apa? Udah pada bangun.
sebagian masih pada tidur. Don, pantai. Jalan-jalan ke pantai yuk. Sebelumnya kita kunci dulu nih. Kita ada di sebelah kamar ya, akses menuju pantai. Oh itu pintunya tuh, pintu menuju pantai. Asik juga sih, banyak penginapan di sini. Di mana dek? Di pantai. Dari pantai katanya. Oh ada ininya, gerbang akses menuju pantai guys. Oh kayak begini ya. Oh paham. Jadi dia nggak di pinggir persis ya, masih butuh jalan lagi. Ada yang ngecamp juga. Ya ini view-nya ya kalau dari pantainya ya. Banyak penginapan di sini. Oke. Ini kontur ya. Konturnya nih sini, sekitar sini. Masih batu-batuan banyak. Terus kemudian maju sedikit tuh udah pasir. Nah ini lautnya nih. Wow, laut lepas. Bismillah. Laut lepas guys, pantai selatan. Nah itu teman-teman tuh. Salam Regen sama Om Edwin. Karang ya. Yuk kita explore yuk sana yuk. See you. Oke, grup 1 sudah jalan. Lanjut. Grup 2 udah jalan. Kita menuju ke Jogja, guys. Oke, sampai jumpa lagi Villa Andita. Ya ini kita lanjutin perjalanan ya. Tadi dari Villa Andita, menurut saya Villa Andita itu oke sih buat teman-teman yang mau singgah di daerah Garut, recommended. Harganya, tarifnya pun juga nggak begitu mahal. Makanannya cukup oke, lengkap. Kita pesan seafood malam-malam itu lumayan banyak banget porsinya. Jadi buat grup riding bisa dengan sampai 20 orang bahkan saya bilang sih ya. Itu kayaknya bisa menampung lah, dan juga view-nya cukup oke sih, walaupun mungkin kalau pantainya itu tadi ya masih banyak batu-batuan karang seperti itu. Nah ini kita menuju Pangandaran. Dari sini Pangandaran itu lumayan ya, masih sekitar 3 jam kurang lebih itu ya. Dan di sini kondisi cuacanya sudah mulai panas ya, karena kita di Pansela. Kombinasi angin pantai juga ya. Terus terang sih ini buat saya riding di pagi hari ini di Pansela itu sesuai brosur lah istilahnya ya. Ekspektasinya dapat gitu, karena jarang-jarang ya kita ke daerah Pansela, dan Pansela ini kan terkenal jalur sangat panjang sekali gitu. Jadi seru banget lah guys, ini betul-betul pengalaman yang asik banget ya.
apalagi dengan grup riding dan dengan dari teman-teman relax pun juga ya kita bisa sama-sama jalan bareng lagi, jadi makin seru. Ya, ini adalah klip video perjalanan kami di part pertama. Karena memang di Pansel ini cukup panjang sekali guys. Saya harus bagi videonya dan masih banyak keseruan di part kedua. Oke, sampai ketemu di part berikut.